4551. Istana Bulan Surgawi adalah kediaman Zhu Jiuyin. Wanita ini awalnya adalah pelindung Dao Yang Kai, dan ketika dia membawanya keluar dari batas reruntuhan besar, mereka telah mendiskusikan masalah ini. Namun, terakhir kali dia pergi ke surga gua tanpa bayangan, Zhu Jiuyin diam-diam menemaninya sepanjang jalan, jadi identitas pelindung Dao ini dihapus. Dengan kata lain, Zhu Jiuyin sekarang bebas dan tidak lagi terikat oleh sumpah sumber, jadi hidup dan mati Yang Kai tidak ada hubungannya dengan dia. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus mengajar Sun King Luo, keturunan dari garis keturunannya, sulit untuk mengatakan apakah Zhu Jiuyin masih akan berada di Voidland. Wanita ini tidak mudah diajak bicara. Di masa lalu, ketika dia adalah pelindung Dao, bahkan jika Yang Kai ingin dia melakukan sesuatu, dia harus mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Sekarang, akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuannya. Ketika Yang Kai mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada dunia tiga kecemerlangan, dia menduga bahwa Zuo Kuanhui pasti telah mengambil tindakan dan bergegas ke dunia tiga kecemerlangan untuk memberikan bantuan, jadi dia meminta Bian Yuqing untuk memberitahu Zhu Jiuyin untuk meminjam kekuatannya. Namun, dari awal hingga akhir, wanita ini tidak muncul, jelas tidak berniat ikut campur. Meminta bantuan saat ini mungkin tidak berguna. Tapi karena dia sudah ada di sini, dia harus mencobanya. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berteriak, "Senior, Yang Kai meminta audiensi." Yang mengejutkan, begitu suara itu jatuh, pintu istana bulan surgawi perlahan terbuka. Yang Kai mengangkat alisnya, bertanya-tanya kapan Zhu Jiuyin menjadi begitu mudah diajak bicara. Tiba-tiba, jaring laba-laba melesat keluar dari dalam dan menyelimutinya. Yang Kai terkejut dan ingin mundur, tetapi setelah pertempuran dengan Zuo Kuanhui, dia benar-benar kelelahan dan tidak punya waktu untuk pulih. Di saat kecerobohan, dia ditangkap oleh jaring laba-laba dan diseret ke istana bulan surgawi. Dengan keras, pintu ditutup. Segera, serangkaian suara gedoran datang dari dalam. Sesaat kemudian, pintu terbuka lagi dan Yang Kai terlempar keluar seperti karung kain, berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berdiri dalam keadaan menyesal. Wajahnya bengkak dan ada tanda hitam besar di matanya, bekas pukulan Zhu Jiuyin. Paru-paru Yang Kai hampir meledak karena marah saat dia dengan waspada menarik diri dari pintu istana bulan surgawi, menggertakkan giginya, "Wanita gila, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan katakan saja, mengapa kamu menyerang?" Petik 2. Meskipun luka-lukanya tidak serius, mereka agak terlalu jelek. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Voidland, dan pemandangan barusan telah disaksikan oleh banyak murid terdekat. Ratu ini bersedia melakukannya, jika kamu memiliki kemampuan, maka lawanlah. Suara Zhu Jiuyin terdengar di benak Yang Kai. Yang Kai berkata dengan kesal, "Senior adalah roh ilahi, bocah kecil ini tahu dia bukan lawan senior, tetapi bocah kecil ini sangat menghormati senior dan tidak pernah kekurangan persembahan harian. Jika ada sesuatu yang salah, senior dapat memberitahu bocah kecil ini dengan jelas, apa gunanya menyerang seseorang secara langsung." Petik 2. Kamu ingin berdebat dengan ratu ini? Baiklah, ratu ini akan mencoba berunding denganmu. Zhu Jiuyin dengan dingin mendengus, "Izinkan saya bertanya, apakah Tuan Muda Surga Yin yang bahagia?" Petik 2. Aura Yang Kai tiba-tiba melemah saat sudut matanya berkedut, apakah senior tahu? Dalam hatinya, dia mengutuk, siapa yang menyebarkan berita itu? Zhu Jiuyin pernah tinggal di istana bulan surgawi dan tidak pernah meninggalkan rumahnya, jadi siapa yang memberitahunya tentang hal ini? Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, Zhu Jiuyin adalah roh ilahi, jadi jika dia ingin mengetahui beberapa informasi, tidak ada seorang pun di tanah kekosongan ini yang dapat menyembunyikannya darinya. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Zhu Jiuyin mencibir. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan batuk kering, "Senior pasti bercanda, masalah ini terlalu kebetulan, itu benar-benar bukan niatku." Petik 2. Aku tidak peduli apakah itu niatmu atau tidak, itu kebenaran. Yang Kai berkedip, tapi apa hubungannya dengan senior? Zhu Jiuyin dengan dingin mendengus, "Luoer selalu tergila-gila padamu, dan sekarang dia dalam kultivasi pintu tertutup, kamu sebenarnya bermain-main di luar dan tidak nyaman baginya untuk bertindak. Sebagai tuannya, mengapa saya tidak bisa memberi Anda pelajaran atas namanya?" Petik 2. Yang Kai terdiam, berpikir bahwa jika Luoer tahu tentang ini, dia pasti akan mencoba memerasnya hingga kering dan tidak dengan santai menyerangnya. Dia berkata dengan tidak tulus, "Kekuatan senior sangat dalam, jadi apapun yang kamu katakan itu benar. Tapi sekarang, saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan senior." Petik 2. Zhu Jiuyin tidak menunggunya mengatakan apa itu dan malah berkata, "Jangan pikirkan itu.
Andalah yang menyebabkan masalah ini, jadi Anda harus menyelesaikannya sendiri. Kalau tidak, jika Luoer mengetahui bahwa saya, sebagai tuannya, adalah orang yang membersihkan hutang romantis Anda, bukankah dia akan menyalahkan saya? Senior, bukan begitu caramu mengatakannya. Zuo Kuanhui itu adalah master tahap Open Heaven Orde ke-7. Saat ini, tidak ada seorang pun di Void Land saya yang bisa mengalahkannya kecuali Anda. Kali ini, kami berhasil memaksanya mundur, bagaimana jika dia kembali lagi? Aku akan mengajarimu sebuah metode. Su Jiuyin berkata dengan ringan. Yang Kai mengangkat alisnya dan dengan hormat berkata, Senior, tolong beritahu saya. Lain kali kamu bertemu Zuo Kuanhui, cuci lehermu sampai bersih dan regangkan. Biarkan dia memotongnya menjadi 2. Wajah Yang Kai langsung menjadi hitam. Dia masih memiliki harapan untuk Su Jiuyin barusan, betapa naifnya. Jika kamu mati, Luur tidak akan tertahan lagi. Pada saat itu, ratu ini akan membawanya bersamaku. Dunia ini luas, jadi kemana saya tidak bisa pergi. Setidaknya aku tidak perlu mengikuti orang sepertimu yang tidak tahu arah. Petik 2. Yang Kai menjentikkan lengan bajunya dan berkata, jika kamu tidak ingin membantu, maka jangan. Mengapa Anda mencoba membuat hal-hal sulit bagi saya? Ini terlalu menyebalkan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan membawa Anda keluar dari batas reruntuhan besar dan membiarkan Anda mati karena usia tua di dalam. Petik 2. Dengan suara keras, pintu istana bulan surgawi yang tertutup rapat terbuka lagi dan Su Jiuyin berkata, ayo, masuk, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Petik 2. Hukum luar angkasa melonjak dan Yang Kai langsung menghilang. 3 hari kemudian, di ruang diskusi Void Land, Yang Kai duduk di kepala meja, dengan banyak kultivator Orde ke-6 dan Orde ke-5 berkumpul di bawahnya. Sekelompok orang kadang-kadang akan menatap Yang Kai, Old Bai, Chef, dan yang lainnya mencoba menahan tawa mereka saat bahu mereka bergetar. Yue He, di sisi lain, memasang ekspresi sedih. Yang Kai melirik ke bawah dan berkata dengan nada netral, jika kamu ingin tertawa, tertawa saja. Apa gunanya menahan diri? Apakah kamu tidak takut kamu akan mati lemas? Petik 2. Old Bai dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa mereka lagi. Grey Bones bertanya dengan prihatin, Tuan, apakah luka Anda masih belum sembuh? Metode Zuo Kuanhui ini cukup kejam, bagaimana? Sebelum dia selesai berbicara, Zhou Ya, yang duduk di sebelahnya, menarik lengan bajunya. Grey Bones tidak bisa mengerti. Beberapa hari terakhir ini, dia telah menyembuhkan dirinya sendiri, jadi dia tidak terlalu yakin apa yang terjadi di luar. Yang dia tahu adalah bahwa setelah datang ke sini hari ini, dia melihat Yang Kai duduk di atasnya dengan sepasang lingkaran hitam besar di bawah matanya, tampak sedih dan marah. Yang Kai terbatuk tak berdaya, apakah kamu sudah selesai tertawa? Jika ya, mari kita mulai bisnis. Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Itu adalah satu hal bagi Su Jiuyin untuk memukulinya hari itu, tetapi sekarang setelah dia terkena tepat di matanya, dia benar-benar menggunakan sumber energinya, menyebabkan matanya menjadi hitam dan biru selama beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu berapa lama dia akan pulih. Setelah bersembunyi selama beberapa hari, dia benar-benar tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia memutuskan untuk keluar dan menemui mereka. Melihat rasa malu Yang Kai, Old Bai dan yang lainnya berhenti tertawa dan duduk tegak. Apakah luka semua orang baik-baik saja? Yang Kai bertanya. Hua Yong berdiri dan berkata, terima kasih banyak atas perhatian Tuan. Cedera kami tidak serius, dan setelah beberapa hari istirahat, kami sudah pulih. Yang Kai mengangguk ringan, sebaiknya lebih memperhatikan tubuh istrimu. Lagi pula, dia baru saja melahirkan belum lama ini. Nanti, kamu harus pergi mencari manajer kedua dan mengumpulkan beberapa suplemen untuknya. Setelah beberapa tahun hamil, Sumu dan akhirnya melahirkan seorang anak, yang lebih dari setengah tahun yang lalu. Yang Kai juga telah melihat anak ini sebelumnya. Anak ini secara alami cerdas dan memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimanapun, tahap Open Heaven Orde ke-6 seperti Sumu dan telah melahirkan embrio spiritual yang telah dipelihara selama bertahun-tahun dan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak biasa. Terima kasih banyak, Tuan. Hua Yong buru-buru berkata. Yang Kai mengangguk dan melanjutkan, Guo Zian melaporkan bahwa sekelompok 5 orang telah meninggalkan wilayah Void, semuanya dengan kultivasi yang kuat, 4 pria dan 1 wanita. Saya dapat memastikan bahwa mereka adalah Zuo Kuanhui dan yang lainnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega.
Meskipun Zhuo Kuanhui telah menderita kerugian besar sehingga dia seharusnya tidak tinggal di wilayah Void terlalu lama dan pasti akan menemukan tempat untuk memulihkan diri, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia benar-benar akan melakukannya. Zhuo Kuanhui adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7. Jika dia benar-benar tinggal di wilayah Void dan mendatangkan malapetaka di mana-mana, wilayah Void tidak akan memiliki metode yang baik untuk menghadapinya. Juga, bagaimana dengan dunia tiga kecemerlangan, manajer kedua? Yang Kai menoleh untuk melihat Bian Yuqing. Bian Yuqing menjawab, hilangnya dunia tiga kecemerlangan tidaklah kecil. Bagaimanapun, itu hanya alam bawah, dan kehancuran yang disebabkan oleh tahap Open Heaven tingkat ke-6 bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Hampir 20% tanah hancur, menyebabkan seluruh dunia tiga kecemerlangan berada dalam keadaan gelisah. Banyak orang meninggal karena bencana alam, dan saya telah mengirim orang ke dunia tiga kecemerlangan untuk membantu Master Dunia Peng dalam menerima pengungsi untuk menstabilkan hati orang-orang. Namun, ini tidak akan efektif dalam waktu singkat. Jika dunia tiga kecemerlangan ingin memulihkan vitalitasnya, itu akan memakan waktu setidaknya ratusan atau ribuan tahun. Selain itu, medan yang telah diubah tidak akan dipulihkan. Petik 2. Yang Kai berkata, apakah medannya dapat dipulihkan atau tidak, itu yang kedua, yang terpenting adalah orang-orangnya. Jika dunia tiga kecemerlangan memiliki permintaan apapun, cobalah untuk memenuhinya. Petik 2. Ya. Setelah ragu-ragu sejenak, Bian Yuqing berkata, Master Sekte, dengan pelajaran dari tiga dunia kecemerlangan, haruskah kita mengirim seseorang untuk menjaga alam bawah lainnya? Petik 2. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, ada lebih dari selusin alam bawah di wilayah Void. Jika kita mengirim seseorang untuk menjaga tempat ini, celahnya akan terlalu besar, dan dengan situasi saat ini, siapa yang bisa kita kirim untuk menjaga tempat ini? Tahap Open Heaven Orde ke-7 Zhuo Kuanhui adalah sesuatu yang tak seorang pun dari kita di sini dapat menolaknya, jadi bahkan jika kita pergi, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, Zhuo Kuanhui lahir di Tousan Grand Paradise, jadi kali ini, dia mengambil risiko menyinggung dunia untuk menyerang alam bawah karena dia memiliki beberapa keraguan. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan Raja Surgawi dunia bawah untuk berurusan dengan tiga dunia kecemerlangan dan sebaliknya membiarkan kedua muridnya mengambil tindakan. Reputasi Raja Surgawi dunia bawah sudah sangat buruk, dan sepertinya dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, jadi tidak ada salahnya untuk mencoba lagi. Sebagai perbandingan, Zhuo Kuanhui masih peduli dengan reputasinya, jadi kurasa dia tidak akan menyerang alam bawah lagi. Semua orang mengangguk sedikit dan Yue He berkata, jika dia melakukan ini, Tousan Grand Paradise pasti akan mempersulitnya. Meskipun rumor mengatakan bahwa faksinya mengkhianati Tousan Grand Paradise, selama seseorang tidak idiot, mereka akan tahu bahwa ini hanyalah kedok. Tindakannya, sampai batas tertentu, terkait dengan wajah Tousan Grand Paradise. Jika dia menyerang makhluk alam bawah, Tousan Grand Paradise tidak bisa kehilangan muka. 4552. Tidak perlu khawatir tentang masalah alam bawah. Zhuo Kuanhui terluka oleh kemampuan ilahiku kali ini, jadi tidak akan mudah baginya untuk pulih. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 bulan, paling banyak setahun, tetapi begitu dia pulih, dia pasti akan kembali. Menghadapi Master tahap Open Heaven Orde ke-7 yang bertekad untuk membalas dendam, tanah Void saya masih kekurangan kekuatan yang menentukan untuk menghadapinya. Yang Kai dengan lembut menggosok dahinya saat dia duduk di kursi utama. Voidland memiliki 2 Holy Spirit, yang dapat melindungi markas Voidland dan Star City, jadi itu memang aman. Tetapi dengan begitu banyak orang di Voidland, mustahil bagi mereka untuk bersembunyi selamanya. Tubuh sejati bisi terlalu besar, dia lebih dari cukup untuk mempertahankan Voidland, tetapi dia tidak cukup untuk digunakan dalam situasi seperti itu. Kemarahan Zhu Jiuyin belum mereda, jadi dia tidak bisa mengandalkannya. Jika ada Master tahap Open Heaven Orde ke-7 di tanah Void, situasinya akan sangat meningkat. Di sisi lain, pemilik masih dalam kultivasi terpencil untuk menerobos ke Orde ke-7, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melakukannya. Mungkin 3 hingga 5 tahun, atau bahkan beberapa lusin hingga 100 tahun, ketidakpastiannya terlalu besar. Yang Kai menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Mao Ze, Tuan Gunung Agung, jika saya memberi Anda sumber daya yang cukup, apakah Anda yakin dapat menerobos ke Orde ke-7 dalam waktu singkat? Petik 2. Meskipun ada banyak kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 yang hadir, dalam hal kultivasi yang mendalam dan warisan yang dalam, Mao Ze adalah yang paling dekat dengan Orde ke-7. Mendengar ini, Mao Ze menunjukkan ekspresi kesulitan dan perlahan menggelengkan kepalanya, Tuan,
perbedaan antara Orde ke-6 dan Orde ke-7 adalah antara peringkat menengah dan peringkat tinggi. Ini bukan hanya masalah memiliki terlalu banyak sumber daya. Karena bawahan ini telah mengikuti Tuan, saya tidak kekurangan sumber daya kultivasi, tetapi jika saya ingin menerobos ke Orde ke-7, saya masih merasa ada yang kurang. Bahkan jika saya masuk ke kultivasi terpencil sekarang, itu tidak akan banyak berpengaruh. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Bahkan jika Mao Ze berada dalam situasi seperti itu, tidak perlu menyebutkan yang lain, mereka masih jauh dari mencapai Orde ke-7. Jika kita tidak memiliki kekuatan yang sama untuk menekan Zuo Quanhui, Orde ke-7 ini, maka pertempuran kita dengannya akan selamanya dalam keadaan pasif. Yang Kai perlahan berkata sambil melihat ke bawah, apakah ada yang punya solusi bagus? Petik 2. Semua orang saling memandang, tenggelam dalam pikiran. Grey Bones bertanya, mungkin kita bisa meminta bantuan Yin Yang Heaven. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk membalas dendam Zhao Xing, pihak Zuo Quanhui tidak ragu untuk mengkhianati Tousan Grand Paradise. Meskipun metode ini agak berlebihan, siapapun yang memiliki mata dapat melihat apa yang terjadi. Namun, ini sudah merupakan hasil dari tekanan Yin Yang Heaven. Jika bukan karena upaya Yin Yang Heaven, saya khawatir faksi Zuo Quanhui tidak akan menjadi satu-satunya yang mempersulit Void Land saya, akan ada lebih banyak lagi Open Heaven Orde ke-7. Petik 2. Meskipun Zhao Xing dan Zhou Ti sama-sama Orde ke-6, status mereka di Tousan Grand Paradise jelas berbeda. Zhao Xing langsung naik ke Orde ke-6 dan diharapkan mencapai Orde ke-8 di masa depan, jadi statusnya pasti lebih tinggi dari Zhou Ti. Murid inti seperti Zhao Xing seperti harta berharga di setiap Cave Heaven dan Paradise. Tidak mungkin ada kecelakaan, jika tidak, itu sama saja dengan menuangkan semua kekuatan sekte untuk membalas dendam. Tousan Grand Paradise tidak membuat keributan besar karena Yin Yang Heaven, tetapi karena Su Linggong merenungkan situasinya. Belum lagi meminta bantuan dari Yin Yang Heaven pasti tidak berguna, Yang Kai juga tidak mau melakukannya. Dia memang menantu surga Yin Yang sekarang, tetapi tanah kosong adalah tanah kosong, dan surga Yin Yang adalah surga Yin Yang. Jika dia menggunakan kekuatan Yin Yang Heaven untuk menyelesaikan krisis ini, Void Land bahkan mungkin menjadi bawahan orang lain. Bukan ini yang ingin dia lihat. Ola terdiam sesaat. Surga Yin Yang tidak dapat diandalkan, dan tanah kekosongan itu sendiri tidak memiliki kekuatan yang sama untuk menghadapi Zuo Quanhui Orde ke-7, jadi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, situasinya cukup pasif. Master Sekte, mungkin kita bisa menggunakan keunggulan kita dalam jumlah, kata Bian Yuking sambil berpikir. Yang Kai berbalik dan berkata, bicaralah dengan hati-hati. Petik 2. Yang lain juga menoleh untuk melihatnya. Jika itu adalah Master Realm Kaisar biasa, di bawah tatapan begitu banyak Master tahap Open Heaven Orde ke-6 dan ke-5, mereka akan kehilangan akal sehat dan menjadi tidak koheren. Namun, Bian Yuking, sebagai manajer kedua dari Void Land, telah mengelola urusan Void Land selama ini, jadi dia secara alami tidak akan menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kekuatan nyonya ini terlalu rendah, jadi saya tidak tahu jenis alam apa Open Heaven Stage itu. Jika ada yang salah dengan pendapat saya yang rendah hati, saya harap Master Sekte tidak akan menertawakan saya. Petik 2. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, tidak ada salahnya mengatakannya. Hanya karena Anda seorang Kaisar Realm, Anda mungkin mempertimbangkan hal-hal dari perspektif yang berbeda dari kami. Mungkin Anda bisa menemukan jalan keluar. Petik 2. Bian Yuking berkata, tahap Open Heaven Orde ke-7 Zuo Quanhui memang tak tertandingi di tanah Void saya, tetapi dalam hal Open Heaven Stage Orde ke-6 dan ke-5, tanah Void saya memang memiliki keuntungan yang luar biasa. Karena kita tidak memiliki Orde ke-7, dan tidak akan ada Orde ke-7 dalam waktu dekat, dapatkah kita mempertimbangkan untuk menggunakan Open Heaven Stage Orde ke-6 untuk mengepung Zuo Quanhui? Jika 3 orang tidak bisa, maka kami akan memiliki 5, jika 5 tidak bisa, maka kami akan memiliki 10, jika 10 tidak bisa, maka kami akan memiliki 20. 20 Open Heaven Orde ke-6, pasti kita bisa mengalahkan Zuo Quanhui, kan? Grey Bones tersenyum dan berkata, 20 memang cukup. Jika ada terlalu banyak semut, mereka bahkan dapat menggigit gajah sampai mati, apalagi kultivator tahap Open Heaven tingkat ke-6. Dalam keadaan normal, seorang kultivator Orde ke-7 harus mampu melawan 10 kultivator Orde ke-6 sekaligus, tetapi jika salah satu dari 10 ini adalah tuan yang menindasnya, maka Zuo Quanhui pasti tidak akan menjadi lawan. Mungkin dibutuhkan kurang dari 10. Petik 2. Kekuatan yang Kai jelas bagi semua orang, dan dia jelas bukan Orde ke-6 biasa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia memang bukan lawan Zuo Quanhui,
Tetapi beberapa hari yang lalu, dengan bantuan Geng Qing dan Mao Ze, dia masih bisa mendominasi Zuo Quanhui. Bahkan jika dia terus-menerus dirugikan, dia tidak akan terbunuh dalam waktu singkat. Pada akhirnya, sementara Zuo Quanhui terganggu, Yang Kai berhasil melukainya dengan roda ilahi matahari dan bulan. Jika benar-benar ada 9 Master Orde ke-6 yang bekerja sama dengannya, tidak akan menjadi masalah untuk menahan Zuo Quanhui. Tapi bagaimana kita bisa memiliki 20 Master Orde ke-6? Grey Bones tersenyum pahit, semua Master Orde ke-6 ada di sini sekarang. Termasuk Tuan, hanya ada 9 dari mereka. Yang Kai, bagaimanapun, memasang ekspresi bijaksana, manajer kedua berarti. Titik petik 2. Bian Yuking berkata, berbagai kaisar agung, beberapa istri, beberapa kaisar Sudo, serta Xiang Ying, Fang Yue, dan yang lainnya yang baru saja bergabung dengan kita semua memiliki potensi untuk menerobos ke Orde ke-6. Beberapa hari terakhir ini, mereka telah menyempurnakan semua jenis sumber daya Orde ke-6, jadi apa yang mereka kekurangan sekarang tidak lebih dari elemen Yin yang kelas 6. Jika mereka memiliki sumber daya elemen Yin yang kelas 6 yang cukup, tidak akan menjadi masalah untuk meningkatkan jumlah Master Orde ke-6 di Tanah Void sebanyak selusin atau lebih. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar dan dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Sebelumnya, dia telah berpikir tentang bagaimana menghadapi Zuo Quanhui, Open Heaven Stage Orde ke-7, dan dia ingin menambahkan Master Orde ke-7 di Void Land, tetapi solusi Bian Yuking adalah menambah jumlah Master Orde ke-6 di Tanah Void. Jika mereka memiliki cukup Master Orde ke-6, mereka bisa berurusan dengan Zuo Quanhui, Master Orde ke-7. Benar saja, ketika posisi seseorang berbeda, perspektif seseorang terhadap masalah akan berbeda. Saat ini, di Tanah Void, ada banyak orang yang datang dari Star Boundary dan bekerja keras untuk mencapai Orde ke-6. Darah besi, Hong Chen, bela diri binatang, jiwa tenang, bayangan bunga, bulu es, Tiansu, pil menakjubkan, 8 kaisar agung. Su Yan, Xianing Chang, Sui Yue, San King Luo, Yu Rumeng, Ji Yao, Yang Yan, Jiu Feng, Li Wuyi, Bing Yun, putri kaisar agung bela diri binatang, Lin Yuner, murid darah besi kaisar agung, adik perempuan Yang Kai, Yang Sui, totalnya 21 orang. Tak perlu dikatakan, 8 kaisar agung telah berada di puncak kaisar Rilem selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki dasar yang kuat. Mereka sudah lama memadatkan segel dao mereka sendiri di Star Boundary. Karena Star Boundary disegel, kaisar agung hanya bisa bekerja keras pada segel dao mereka sendiri, memoles segel dao mereka sampai sangat halus dan padat. Segera setelah mereka meninggalkan Star Boundary, segel dao semua orang dapat menahan dampak dari sumber daya Orde ke-6 dan memenuhi syarat untuk menerobos ke Orde ke-6. 8 kaisar agung ini semuanya setara dengan murid inti di Cave Heaven dan Paradise manapun. Sebagai perbandingan, fondasi istri Yang Kai dan bahkan Li Wuyi dan yang lainnya jauh lebih tipis. Normalnya, langsung maju ke Orde ke-6 sangat berisiko, tetapi Yang Kai memiliki air ilahi Dao, yang dapat memperkuat segel Dao, sehingga secara alami menutupi kekurangan mereka, memungkinkan mereka untuk berdiri pada ketinggian yang sama dengan Great Emperor lainnya. Ketika mereka benar-benar bisa menerobos, pil segel positif Yuan Surgawi di Tanah Void akan melindungi mereka dan meminimalkan risiko. Adapun Xiang Ying dan Fang Yue, mereka berdua adalah ahli pengobatan suci di batas reruntuhan besar. Di batas reruntuhan besar, Yang Kai telah memperoleh Pu Baixiong, jamur kecil, dan anggur labu. Xiang Ying mendapatkan bambu ungu, dan Fang Yue mendapatkan teratai batu 1000 daun. Keduanya adalah pembawa yang dipilih oleh roh ilahi dan telah menerima dukungan besar dari roh ilahi. Keduanya memadatkan kekuatan Orde ke-6. Namun, karena kurangnya bakat mereka, sangat berisiko bagi mereka untuk menerobos ke Orde ke-6 di masa depan. Setelah mengetahui bahwa ada pil segel positif Yuan Surgawi di Tanah Void, Fang Yue adalah orang pertama yang datang kepada Yang Kai. Dengan dukungan Yang Kai, Fang Yue membuka toko reruntuhan besar di Kota Bintang hanya untuk merekrut orang-orang yang selamat dari batas reruntuhan besar. Ini adalah sesuatu yang telah terjadi ketika Yang Kai pergi ke surga gua tanpa bayangan. Setelah reputasi toko reruntuhan besar didirikan, toko itu memang merekrut beberapa pembawa, dan Xiang Ying adalah salah satunya. Jadi, orang yang siap menerobos totalnya ada 23 orang. 23 orang yang memiliki kesempatan untuk maju ke Orde ke-6, jika mereka semua berhasil maju, dengan 9 saat ini, jumlah kultivator Orde ke-6 di Tanah Void akan sangat menakutkan. Ini tidak termasuk ras naga yang datang dari Star Boundary. Kultivasi ras naga berbeda dari para kultivator biasa. Meskipun mereka juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi,
mereka terutama berfokus pada pemurnian garis keturunan mereka sendiri dan tidak membuka dunia di tubuh mereka untuk mencapai tahap Open Heaven. Selama garis keturunan Dragon Ras kaya sampai batas tertentu, itu akan mampu menampilkan kekuatan yang tidak kalah dengan Open Heaven Stage. Roh ilahi dewasa manapun yang memenuhi syarat memiliki kekuatan Open Heaven tingkat tinggi. Namun, kemurnian garis keturunan Dragon Ras adalah masalah yang sangat memakan waktu. Dibandingkan dengan Open Heaven Stage, itu hanya masalah waktu. Bagaimanapun, umur Dragon Ras sangat panjang. Adapun bagaimana membuat garis darah klan naga murni, Yang Kai juga cukup bingung. Selain mengetahui bahwa mereka harus minum pil darah naga, dia tidak tahu banyak tentang sisanya. Jadi akhir-akhir ini, klan naga sering datang ke puncak anak naga untuk meminta nasihat orang tua bisi. Selain sumber, ada juga Vena Naga. Dalam aspek ini, dia bisa memandu kultivasi klan naga. 4553. Klan naga tidak dapat diandalkan untuk saat ini, tetapi orang-orang dari Tanah Void yang memiliki potensi untuk menerobos ke Orde ke-6 dapat dinantikan. Yang Kai menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Bian Yuking, manajer kedua, bagaimana pasokan sumber daya di Voidland saya? Bagaimana perkembangan para Kaisar Agung? Petik 2. Bian Yuking mengangguk dan berkata, secara keseluruhan, semuanya berjalan cukup lancar. Dengan Star City sebagai perlindungan, Voidland memiliki aliran kekayaan yang stabil, dengan 80% keuntungan ditukar dengan sumber daya kultivasi dari berbagai tingkatan, cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi sekte. Ada juga cukup banyak sumber daya 5 elemen kelas 6 yang disiapkan, tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa sumber daya elemen yin yang terlalu langka. Bahkan jika kita menghitung satu elemen yang kelas 6 yang dibawa oleh Lu Jing dari Liga Sumber Gathering beberapa hari yang lalu, sumber daya elemen yin yang kita miliki hanya cukup untuk 3 orang untuk maju. Petik 2. 3 orang. Yang Kai mengangguk ringan, membandingkan persyaratan 23 orang, jumlah ini memang terlalu kecil. Setelah hening sejenak, dia bertanya, jika ada banyak sumber daya, berapa lama waktu yang dibutuhkan semua Kaisar Agung untuk maju ke Orde ke-6? Petik 2. Kaisar Agung memiliki fondasi yang dalam dan segel dao yang kokoh. Kecepatan mereka menyempurnakan sumber daya ini sangat cepat. Jika mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka semua akan dapat menembus ke Orde ke-6 dalam 10 tahun, sedangkan yang tercepat hanya membutuhkan 3 hingga 5 tahun. Petik 2. Mendengar ini, Yue He mengerutkan kening, 3-5 tahun cukup lama. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, 3 hingga 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi pertempuran ini mungkin tidak diputuskan dalam waktu singkat, jadi kita perlu melihat jangka panjangnya. Selain itu, apakah itu untuk menghadapi pertempuran ini atau tidak, kesenjangan antara sumber daya Voidland saya dengan sumber daya elemen yin yang kelas 6 masih ada, jadi kita perlu menemukan cara untuk menyelesaikannya. Yue He mengangguk, Tuan Muda benar. Yang Kai duduk tegak dan berkata dengan suara yang jelas, baiklah, masalah di depan kita sekarang sudah jelas. Di mana kita dapat menemukan begitu banyak sumber daya elemen yin yang kelas 6? Apakah ada yang punya ide bagus? Bian Yuking berkata, Star City dapat terus menawarkan harga tinggi, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Lagi pula, kami sudah melakukan ini begitu lama, jadi jumlah sumber daya yin yang kelas 6 yang dapat kami beli masih cukup rendah. Petik 2. Yang Kai berkata, bahkan jika hasilnya tidak bagus, kita masih harus melanjutkan. Jika kita bisa mendapatkan satu, kita akan mendapatkannya. Kesenjangan kita tidak kecil. Bian Yuking mengangguk. Mo Mei menyarankan, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk membeli barang-barang ini dari Cave Heaven Paradise. Mengapa kita tidak mendatangi mereka secara langsung? Paradise dan Cave Heaven ini telah ada di sekitar 3000 dunia selama bertahun-tahun, jadi mereka harus memiliki beberapa akumulasi. Petik 2. Yue He menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Di seluruh 3000 dunia, sumber daya di atas kelas 6 selalu langka. Meskipun Cave Heaven Paradise ini telah mengumpulkan banyak sumber daya, mereka hanya dapat digunakan sebagai sumber daya strategis dan tidak dapat dengan mudah dijual kepada orang lain. Lagi pula, mereka juga sangat membutuhkan sumber daya ini, belum lagi kami berselisih dengan Zhuo Quanhui dan dia memiliki Tousan Grand Paradise di belakangnya. Petik 2. Grey Bones menatap dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Bian Yuking bertanya, Master Sekte, bukankah Anda bertemu dengan Union yang Master of Gathering Souls League beberapa hari yang lalu? Mereka adalah perusahaan perdagangan, jadi mereka seharusnya memiliki beberapa koneksi, kan? Yang Kai mengangguk dan berkata, Liga Sumber Pengumpulan pasti memiliki beberapa koneksi.
Meskipun bahan yin yang kelas 6 langka dan berharga, mereka seharusnya bisa mendapatkannya. Namun, kemungkinan kita bekerja sama dengan Gathering Souls League tidak tinggi. Mereka seharusnya tidak mau mengambil risiko menyinggung Zhuo Kuanhui dan Tousan Grand Paradise untuk melakukan transaksi bisnis dengan kita. Jika sudah beberapa hari yang lalu, masih ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja sama, tetapi sekarang setelah mereka bertempur hebat dengan Zhuo Kuanhui dan bahkan membunuh Zhou Ti Orde ke-6, Liga Sumber Pengumpulan akan segera menerima berita tentang ini. Selain itu, Liga Sumber Pengumpulan telah menunjukkan ketakutan terhadap Tousan Grand Paradise, jadi kemungkinan mereka tidak akan bekerja sama dengan Voidland. Mo Mei bergumam pelan, jika saja ada surga gua semesta atau surga alam semesta seperti surga gua monster darah, Open Heaven tingkat tinggi itu pasti akan meninggalkan banyak warisan setelah kematian mereka. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, bahkan jika itu adalah surga gua semesta atau surga semesta yang ditinggalkan oleh Open Heaven tingkat tinggi, kita mungkin tidak dapat menemukan apa yang kita butuhkan. Petik 2. Surga gua monster darah adalah contoh terbaik. Yang Kai memang memperoleh banyak manfaat dari surga gua monster darah, tetapi dia belum melihat banyak sumber daya elemen yin yang kelas 6, jadi jelas hal-hal ini cukup langka. Aku tahu tempat di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan jumlahnya tidak sedikit, kata Old Bai tiba-tiba. Di mana? Semangat Yang Kai bangkit saat dia dengan cepat berbalik untuk menatapnya sambil diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh. Old Bai, koki, dan akuntan awalnya bekerja di bawah pemilik, sedangkan penginapan pertama sendiri bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Jika ada sesuatu di 3000 dunia ini yang tidak dia mengerti, yang terbaik adalah bertanya padanya. Yang lain juga melihat ke arah Bai tua. Old Bai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah kamu masih ingat Luan Baifeng? Yang Kai mengangkat alisnya, Luan Baifeng dari penjara hitam itu. Petik 2. Itu dia. Bai tua mengangguk. Tentu saja aku ingat. Omong-omong, wanita ini telah berurusan dengannya 2 kali sebelumnya. Pertama kali adalah ketika dia mengikuti Union Master Kong Feng dari Heavenly Sword Union untuk memimpin 100 Force Alliance untuk menyerang Voidland. Wanita ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Dao Arai dan telah diundang oleh Kong Feng untuk memecahkan formasi surga 9 lapisan tanah Void. Fakta membuktikan bahwa wanita ini memang kuat, benar-benar berhasil menghancurkan sebagian besar formasi 9 lapisan surga. Setelah itu, aliansi 100 kekuatan runtuh, Kong Feng meninggal, dan wanita ini menghilang tanpa jejak. Kemudian, ketika Yang Kai pergi ke surga gua tanpa bayangan, wanita ini sekali lagi terlibat dengan orang-orang dari Serikat Pedang Surgawi. Pada saat itu, penerus Serikat Pedang Surgawi, Shen Liang, telah mencoba untuk menghentikan Yang Kai saat dia sedang dalam perjalanan, tetapi Shen Liang telah terbunuh dan Luan Baifeng telah melarikan diri. Yang Kai memiliki kesan mendalam padanya. Salah satunya adalah bahwa pencapaian wanita ini dalam Dao Arai sangat tinggi, sementara yang lain adalah kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri sangat baik. Begitu dia melihat situasinya tidak benar, dia akan segera mundur. Kedua Union Master of Heavenly Sword Union telah meninggal, tapi dia masih aman dan sehat. Namun, Yang Kai tidak tahu banyak tentang dia, hanya saja dia adalah pemimpin dari sebuah tempat bernama Penjara Hitam. Ketika Old Bai tiba-tiba menyebut orang ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bingung, apakah ada yang istimewa dari wanita ini? Petik 2. Old Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang istimewa dari wanita ini, yang istimewa adalah Penjara Hitam. Semua orang menoleh untuk melihatnya, hanya Yue He yang menunjukkan ekspresi berpikir. Dari sekian banyak Master Open Heaven Stage yang hadir, kebanyakan dari mereka berasal dari kota Dingfeng Blood Monster Cave Heaven. Sebelum bertemu Yang Kai, leluhur mereka telah tinggal di surga gua monster darah selama beberapa generasi, tidak dapat melepaskan diri dari kutukan besar garis darah. Yang Kai juga membawa orang lain dari Shadows Cave Heaven, jadi mereka tidak tahu banyak tentang dunia luar. Yue He mengerti sedikit, tapi tidak sebanyak Old Bai. Alasan mengapa penjara hitam disebut penjara hitam adalah karena ini adalah penjara alami dengan segala macam formasi alami di dalamnya. Lingkungannya sangat keras. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang tidak akrab dengan tempat ini, begitu mereka memasukinya, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah dapat menemukan jalan keluarnya. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti, tidak heran Luan Baifeng memiliki pencapaian setinggi itu di Arai Dao. Tinggal di tempat dengan formasi alami yang tak terhitung jumlahnya sepanjang tahun, jika pencapaian seseorang di Dao of Arais tidak tinggi, mereka akan lama dibunuh oleh formasi ini. Penjara hitam adalah tempat yang berbahaya.
Bahkan jika seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi memasukinya, mereka mungkin belum tentu dapat melarikan diri dengan aman. Ada desas-desus bahwa bahkan seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi mungkin bukan lawan Luan Baifeng. Dia dapat meminjam kekuatan dari berbagai formasi alami untuk menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuannya sendiri, lanjut Baitua. Jadi di seluruh 3000 dunia, Luan Baifeng, wanita ini, dan bahkan penjara hitam semuanya sangat terkenal. Lagi pula, tidak setiap kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kultivator tahap Open Heaven tingkat tinggi. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk, bahkan dengan bantuan formasi, wanita ini sangat luar biasa. Tempat seperti apa penjara hitam itu? Old Bai menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Lagi pula, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Yang saya tahu adalah bahwa tempat ini sangat aneh dan berbahaya, tidak kalah berbahayanya dengan Sateret Heaven. Petik 2. Apa yang dia lakukan di tempat berbahaya seperti itu? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Old Bai tersenyum dan berkata, semua orang di dunia tertarik pada manfaat. Jika penjara hitam tidak memiliki manfaat yang begitu besar, bagaimana mungkin Luan Baifeng tetap berada di sana? Penjara hitam menghasilkan jenis sumber daya kultivasi yang sangat istimewa yang disebut batu hitam karena benar-benar hitam. Petik 2. Mao Ze bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang istimewa dari batu hitam ini? Old Bai menjawab, tidak ada yang istimewa dari batu hitam itu sendiri, tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Mungkin tidak ada apa-apa di dalamnya, atau mungkin ada semacam sumber daya kultivasi kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau bahkan kelas 7 atau kelas 8 yang tersembunyi. Petik 2. Semua orang terkesiap. Hua Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, bahkan sumber daya kelas 7 dan 8. Old Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu hanya rumor dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ada cukup banyak sumber daya kelas 5 dan kelas 6. Petik 2. Mata Yang Kai berbinar saat dia menghela nafas, 3000 dunia penuh dengan keajaiban. Zhou Ya mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, lalu kualifikasi apa yang dimiliki Luan Baifeng, seorang kultivator tahap Open Heaven tingkat ke-6, untuk mengendalikan penjara hitam? Tempat yang begitu kaya dengan sumber daya yang melimpah, bagaimana mungkin Paradise dan Cave Heaven itu tidak cemburu? Petik 2. Pertanyaan ini membuat banyak orang bingung. Old Bai tersenyum ringan dan berkata, kakak senior Zhou benar. Jika penjara hitam benar-benar tempat biasa, Luan Baifeng tidak akan ada hubungannya dengan itu akan diambil alih oleh Paradise dan Cave Heaven lainnya sejak lama. Namun, penjara hitam memiliki karakteristik uniknya sendiri. Mengesampingkan fakta bahwa berbagai Cave Heaven Paradise kaya dan mengesankan, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki sumber daya sendiri. Penjara hitam bahkan mungkin tidak layak mendapat perhatian mereka. Kedua, tidak peduli seberapa banyak sumber daya di penjara hitam, menambangnya sangat sulit. Batu hitam adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para kultivator Open Heaven Stage yang memiliki kualifikasi untuk menambang. Semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi tingkat kultivasi yang Anda butuhkan. Selain itu, lingkungan penjara hitam keras dan berbahaya, dan dapat menelan kehidupan seorang kultivator kapan saja. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menghindari banyak bahaya, jika Anda tinggal di tempat itu untuk waktu yang lama, kultivasi Anda akan terus-menerus ditelan, dan akhirnya, kultivasi Anda akan menyusut dan hidup Anda akan lebih buruk daripada kematian. Berhenti sejenak, Old Bai berkata, untuk menambang batu hitam dari penjara hitam, seseorang harus membayar harga kehidupan dan kultivasi seorang kultivator tahap Open Heaven. Tidak ada Cave Heaven Paradise yang mau melakukan hal seperti itu, jika tidak, itu akan membuang-buang waktu. Petik 2. 4554. Para penambang yang menambang batu hitam di penjara hitam, mereka menambang budak. Karena lingkungan penjara hitam yang keras, kultivator Open Heaven State tidak memiliki banyak umur, sehingga permintaan untuk budak penambangan di penjara hitam selalu sangat tinggi. Ada banyak sumber budak penambangan, beberapa di antaranya adalah kultivator Open Heaven State dari berbagai keluarga yang melakukan kejahatan besar dan dibeli oleh Luan Baifeng dengan harga tinggi untuk menjadi budak selama sisa hidup mereka. Beberapa dari mereka ditangkap oleh Luan Baifeng sementara yang lain dibawa secara paksa olehnya. Ada juga beberapa yang dikalahkan oleh pasukan lawan. Saat Old Bai berbicara, dia menoleh untuk melirik Grey Bones, kakak senior Grey Bones selalu tinggal di Yin Yang Heaven's Crime Star. Sebagai perbandingan, lingkungan Crime Star dapat dikatakan sangat menguntungkan, dan penjara hitam beberapa kali lebih buruk. Petik 2. Ketika Grey Bones mendengar ini,
dia berkeringat dingin, diam-diam bersukacita karena surga Yin yang tidak berurusan dengan Luan Baifeng. Jika tidak, jika mereka menjual semua pendosa mereka ke penjara hitam, mereka akan lama menjadi kerangka. Yang Kai berkata sambil berpikir, jadi, Luan Baifeng datang ke tanah kekosonganku dengan aliansi 100 kekuatan yang dipimpin oleh Kong Feng terakhir kali untuk tujuan lain. Petik 2. Oud Bai mengangguk dan berkata, Kong Feng dan Luan Baifeng memiliki beberapa urusan bisnis, jadi mereka cukup akrab satu sama lain. Dia secara pribadi meminta Luan Baifeng untuk memecahkan formasi 9 lapisan surga, dan Luan Baifeng secara alami akan setuju. Tentu saja, orang yang paling menarik Luan Baifeng adalah budak tambang. Jika Voidland dikalahkan pada saat itu, semua Master Open Heaven State pasti akan dibawa ke penjara hitam untuk menambang batu hitam selama sisa hidup mereka. Petik 2. Sayangnya, baik dia maupun Kong Feng tidak menyangka bahwa warisan tanah Void saya akan begitu kuat. Alih-alih mencoba mencuri seekor ayam, mereka akhirnya kehilangan nasi yang mereka gunakan untuk memancingnya. Yang Kai membelai dagunya, jika itu masalahnya, penjara hitam ini layak untuk dikunjungi. Luan Baifeng telah mengelola penjara hitam selama bertahun-tahun, jadi dia pasti telah mengumpulkan banyak sumber daya. Jika kita bisa menangkapnya, masalah yang dihadapi Voidlandku saat ini akan terpecahkan. Petik 2. Oud Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyarankan Anda memasuki penjara hitam secara langsung untuk menemukan Luan Baifeng. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada formasi alami yang tak terhitung jumlahnya di penjara hitam. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda benar-benar masuk, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu mungkin bukan lawannya. Petik 2. Yang Kai menatapnya dan bertanya, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Memecah kesunyian. Oud Bai berkata singkat, jika ada orang di dunia ini yang paling tertarik dengan pertarungan antara berbagai kekuatan, itu pasti Luan Baifeng. Dalam setiap pertempuran, pasti akan ada yang kalah, dan kultivator Open Heaven Stage yang dikalahkan adalah budak yang dia butuhkan. Dia juga sangat bersedia untuk campur tangan dalam pertempuran antara berbagai kekuatan dan bertaruh di sisi yang dia pikir dia bisa menang. Mata Yang Kai berbinar, saat ini, Zuo Kuanhui benar-benar berselisih dengan Voidlandku. Beberapa hari yang lalu, pertempuran besar tidak dapat disembunyikan dari mata orang lain, jadi berita ini akan menyebar cepat atau lambat. Adapun Luan Baifeng, dia telah mempersulit Voidlandku 2 kali. Tidak peduli apa niatnya, dia telah membentuk dendam dengan Voidlandku, dan sekarang Voidlandku memiliki begitu banyak Master Open Heaven Stage, itu adalah godaan besar baginya. Petik 2. Oud Bai mengangguk dan berkata, jadi jika berita itu sampai ke telinganya, dia pasti akan keluar untuk membantu Zuo Kuanhui. Yang Kai segera berdiri, tidak ada waktu lagi, aku akan pergi ke penjara hitam sekarang. Jika aku terlambat, aku mungkin tidak bisa menghentikannya. Yue Hei buru-buru berkata, Tuan muda, aku akan menemanimu. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, aku akan mengurus perjalanan ini sendirian. Meskipun Zuo Kuanhui telah meninggalkan wilayah Void, dia pasti akan meninggalkan beberapa mata-mata di sini untuk memantau setiap gerakan. Saya dapat bertindak dengan tenang sendiri, tetapi jika ada terlalu banyak orang, akan sulit bagi saya untuk bertindak. Setelah saya pergi, saya harus menyusahkan semua orang di wilayah Void untuk menjaganya. Zuo Kuanhui seharusnya tidak bergerak melawan makhluk hidup di alam rendah, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah menjaga sekte dan tetap aman. Sebelum saya kembali, Anda tidak boleh memiliki konflik langsung dengannya. Petik 2. Semua orang menangkupkan tinju mereka, ya. Meskipun Yue Hei khawatir, dia tahu bahwa Yang Kai benar. Dengan hukum luar angkasa yang melindunginya, Yang Kai akan dapat bergerak dengan bebas. Jika dia mengikutinya, dia hanya akan menjadi beban, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran dimulai, jadi tidak ada yang tahu kapan berita itu akan sampai ke telinga Luan Baifeng. Begitu Luan Baifeng mengetahui bahwa Zuo Kuanhui secara pribadi telah mengambil tindakan untuk menangani Voidland, dia mungkin tidak dapat menolak untuk bergabung. Waktu sangat penting, jadi Yang Kai tidak tinggal lebih lama dan pergi setelah memberitahu semua orang. Dengan hukum luar angkasa, Yang Kai seperti hantu, jadi ketika dia meninggalkan Voidland, dia tidak perlu khawatir ditemukan oleh siapapun. Saat dia bergegas, dia pulih dari kerugian yang dideritanya dari pertempuran sebelumnya dan tiba di gerbang domain hanya dalam beberapa hari. Menggunakan Divine Sense-nya untuk memastikan bahwa tidak ada mata-mata di gerbang domain, Yang Kai masuk. Setelah melewati gerbang domain dan tiba di domain besar tetangga, Yang Kai segera menyembunyikan auranya.
Jika Zuo Quanhui meninggalkan mata-mata, kemungkinan besar dia telah mengatur seseorang untuk memantau gerbang domain besar di sebelah Void Land. Melihat sekeliling sejenak, Yang Kai tidak menemukan sesuatu yang layak untuk diperhatikan. Agaknya, Zuo Quanhui belum sempat menyiapkan formasi ini. Bagaimanapun, pertempuran hanya berlangsung beberapa hari dan dia telah terluka oleh roda ilahi matahari dan bulan, jadi dia sangat ingin menemukan tempat untuk pulih. Setelah tiba di sini, Yang Kai tidak menemukan mata-mata, jadi dia dengan berani berangkat. 3.000 dunia sangat luas, dan dia seperti aliran air tunggal di laut, tidak ada yang bisa melihatnya. Meskipun dia belum pernah ke penjara hitam, dengan bagan semesta di tangan, Yang Kai tidak perlu khawatir tersesat. Melewati satu demi satu domain besar, dia tidak ragu untuk menggunakan hukum luar angkasa, dan dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah tiba di domain besar yang berdekatan dengan penjara hitam. Domain besar tempat penjara hitam berada, ditandai di bagan semesta sebagai wilayah hitam. Domain besar yang Kai tempati saat ini hanya dipisahkan dari domain hitam oleh satu gerbang domain. Begitu dia melewati gerbang domain ini, dia akan dapat dengan lancar mencapai domain hitam. Namun, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di Black Domain, Yang Kai tidak berani terburu-buru masuk. Jika dia secara tidak sengaja mengaktifkan semacam formasi di dalam, kemungkinan besar dia akan terekspos. Pada saat itu, dia harus melawan Luan Baifeng. Bertarung di wilayah orang lain selalu dirugikan. Terlebih lagi, masalah terbesar yang dia hadapi saat ini adalah dia tidak bisa memastikan apakah Luan Baifeng ada di wilayah hitam atau tidak. Jika tidak, maka semuanya akan menjadi omong kosong. Bahkan jika dia, Yang Kai tidak dapat menjamin bahwa dia akan keluar dari gerbang domain tempat dia berada. Dari bagan semesta, dapat dilihat bahwa wilayah hitam memiliki 5 gerbang domain yang terhubung ke 5 domain besar yang berbeda. Jika Luan Baifeng meninggalkan penjara hitam, hanya ada 20% kemungkinan dia akan melewati gerbang domain ini. Oleh karena itu, Yang Kai merasa bahwa hal terpenting saat ini adalah mencari tahu keberadaan Luan Baifeng sebelum memikatnya ke gerbang domain ini. Ini bukan tugas yang mudah, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai tetap tersembunyi di kehampaan di dekat gerbang domain. Dia memutuskan untuk menunggu di sini selama 2 bulan. Jika dia tidak menemukan apapun, dia akan mengambil risiko memasuki penjara hitam untuk menemukan Luan Baifeng. Untungnya, surga mengawasinya, dan setelah belasan hari, aura aneh tiba-tiba meledak dari gerbang domain. Yang Kai, yang sedang bermeditasi dalam kehampaan, segera membuka matanya dan melihat seorang pria berjubah biru melewati gerbang domain. Mata Yang Kai berbinar. Pria ini jelas berasal dari wilayah hitam, dan karena dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari wilayah hitam, dia pasti salah satu ajudan terpercaya Luan Baifeng. Dari fluktuasi energi yang memancar dari tubuh pria ini, Yang Kai dapat menyimpulkan bahwa dia adalah kultivator tahap Open Heaven Orde kelima. Setelah melewati gerbang domain, pria berjubah biru dengan lembut menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan sedikit ketidaknyamanan yang dia rasakan ketika dia bolak-balik. Setelah sedikit menentukan arahnya, dia terbang ke arah tertentu. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, pandangannya kabur dan sesosok-sosok tiba-tiba menghalangi jalannya. Pria berjubah biru itu terkejut dan berteriak, "Siapa kamu? Bisnis apa yang Anda miliki di sini?" Petik 2. Pria di seberangnya menyeringai padanya, memperlihatkan seteguk taring putih, mengulurkan tangannya, dan meraih ke arahnya, tersenyum ketika dia berkata, "Ayo, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Petik 2. Sesaat kemudian, pria berjubah biru itu berdiri dengan hormat di depan Yang Kai, alisnya diturunkan. Yang Kai melihat 2 kata besar dengan darah segar di halaman ke-8 daftar loyalitas, Xin Peng. Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, berurusan dengan tahap Open Heaven Orde kelima adalah hal yang mudah. Xin Peng Orde kelima ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum dia langsung ditekan oleh Yang Kai. Orang ini cukup masuk akal dan tahu dia bukan tandingan Yang Kai, jadi dia segera memohon belas kasihan. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Yang Kai memintanya untuk meninggalkan namanya di daftar loyalitas. Dari 9 halaman daftar loyalitas, 8 sudah digunakan, hanya menyisakan halaman terakhir. Halaman terakhir ini disediakan untuk Luan Baifeng. Xin Peng adalah kultivator tahap Open Heaven Orde kelima, jadi secara logis, dia tidak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan namanya di daftar loyalitas. Kekuatan Yang Kai rendah di masa lalu, dan dia tidak memiliki banyak bawahan, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk pilih-pilih. Inilah mengapa dia mengambil Chen Tianfei, Hei He, dan Yun Xinghua satu demi satu. Sekarang dia memiliki begitu banyak master di bawahnya,
Itu benar-benar sia-sia bagi seorang kultivator Orde kelima untuk menempati satu halaman. Tapi untuk Luan Baifeng, itu sepadan. Dengan hati-hati menyingkirkan daftar loyalitas, Yang Kai melirik Xin Peng dan berkata, karena Anda sudah meninggalkan nama Anda di daftar loyalitas, Anda pasti merasakannya sendiri. Hidupmu sekarang ada di tanganku, jadi jika aku ingin kamu hidup, kamu bisa hidup, jika aku ingin kamu mati, kamu bisa mati. Keringat Xin Peng mengalir seperti hujan saat dia dengan cepat memohon belas kasihan, Tuan, tolong selamatkan hidupku. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Bawahan ini pasti akan mengikuti perintah Tuan mulai sekarang. Yang Kai berkata dengan ringan, sejak aku menerimamu, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mati. Petik 2. Xin Peng diam-diam menatap Yang Kai dan bertanya, kalau begitu, apakah Tuan memiliki sesuatu yang perlu dilakukan bawahan ini? Izinkan saya bertanya, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Luan Baifeng ada di dalam penjara hitam? Petik 2. Xin Peng dengan cepat mengangguk, ya. Betulkah? Jangan berbohong padaku. Benar sekali, Tuan. Bawahan ini diperintahkan oleh Warden untuk keluar dan membeli beberapa barang. Aku bahkan bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Mendengar ini, Yang Kai sangat gembira, bagus. Di bawah daftar loyalitas, Xin Peng mungkin tidak akan berbohong. Sekarang dia yakin Luan Baifeng berada di penjara hitam, sepertinya dia tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Penantian selama 10 hari akhirnya membuahkan hasil. Berapa banyak open heaven yang ada di penjara hitam? Yang Kai bertanya lagi. Xin Peng berpikir sejenak sebelum bertanya dengan takut-takut, termasuk budak. Termasuk budak, berapa banyak? Xin Peng membuka mulutnya dan berkata, jika kita menghitung budak, ada sekitar 200, jika kita tidak menghitungnya, hanya ada sekitar 30. 4.555. Yang Kai diam-diam mendecakkan lidahnya. Menurut Xin Peng, ada sekitar 200 open heaven stage di seluruh penjara hitam. Jumlah ini tidak kecil, pasukan biasa benar-benar tidak memiliki banyak open heaven stage. Namun, mereka hanya budak penambangan Luan Baifeng, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Jika seseorang benar-benar terlibat konflik dengan Luan Baifeng, mereka pasti tidak akan membantu. Satu-satunya yang benar-benar bisa mendapatkan kepercayaan Luan Baifeng dan bergerak bebas di penjara hitam adalah 30 orang itu. Berapa banyak orde ke-6? Berapa banyak orde ke-5? Yang Kai bertanya lagi. Xin Peng berkata, Tuan itu bijaksana. Di penjara hitam, hanya ada satu open heaven stage orde ke-6, sipir. Adapun orde ke-5 ada 7 atau 8, sedangkan sisanya di bawah orde ke-5. Yang Kai tercengang, Luan Baifeng adalah satu-satunya orde ke-6. Petik 2. Dia mengira bahwa setidaknya ada beberapa master orde ke-6 di penjara hitam, jadi jawaban ini sedikit mengejutkannya, tetapi dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk bertindak. Xin Peng tertawa pahit, sipir sangat berhati-hati dan telah bertanggung jawab atas penjara hitam selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengizinkan bawahannya untuk maju ke orde ke-6. Selama mereka memiliki potensi untuk maju, dia akan melemparkan mereka ke kedalaman penjara hitam untuk menambang. Yang Kai dengan dingin mendengus, betapa kejamnya. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Yang Kai bertanya lagi, apa yang perlu kamu beli kali ini? Xin Peng menjawab dengan jujur. Yang Kai mengangguk, kamu pergi ke domain Star City ini dulu, aku akan menunggumu di sini. Petik 2. Xin Peng tidak tahu apa rencana Yang Kai, tetapi dia tidak berani bertanya, dengan cepat menjawab, ya, Tuan akan menunggu di sini selama beberapa hari, bawahan ini akan segera kembali. Petik 2. Sesaat kemudian, Xin Peng pergi. Yang Kai berdiri sendirian di kehampaan, menggosok dagunya sambil berpikir. Apa yang dia yakini sekarang adalah bahwa Luan Baifeng berada di penjara hitam, jadi satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah memancingnya keluar dari penjara hitam. Selain itu, dia harus memastikan bahwa dia akan muncul dari gerbang domain di depannya. Setelah hati-hati memeriksa bagan semesta, Yang Kai sedikit santai. Meskipun penjara hitam memiliki 5 gerbang domain yang terhubung ke 5 domain besar yang berbeda, jika Luan Baifeng benar-benar ingin membantu Zhuo Kuanhui dan mempersulit Voidland, ada kemungkinan besar dia akan keluar dari gerbang domain ini. Titik. Lagi pula, jarak dari sini adalah yang terpendek. Jika dia mengambil rute lain, dia harus mengambil setidaknya 2 domain besar lagi, yang akan memakan waktu lama. Sekarang, hal terpenting adalah memancing Luan Baifeng keluar. Yang Kai memiliki kepercayaan diri dalam hal ini, tetapi dia tidak terlalu yakin. 6 hari kemudian, Xin Peng kembali dari kota bintang dari domain besar ini, dan Yang Kai, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, segera muncul. Setelah mengingatkannya dengan hati-hati,
Xin Peng mengangguk berulang kali, mencatat apa yang dikatakan Yang Kai, dan setelah beberapa saat, memasuki gerbang domain. Sehari kemudian, di sebuah istana, Xin Peng berdiri di bawah dengan kepala menunduk. Di depannya, Luan Baifeng berbaring malas di kursi malas, memegang pembakar dupa di tangannya. Asap ungu samar mengepul dari pembakar dupa. Mata Luan Baifeng sedikit menyipit, hidungnya berkibar lembut saat asap ungu memenuhi mulut dan hidungnya. Apakah kamu membelinya? Luan Baifeng bertanya dengan santai. Aku sudah membelinya. Xin Peng dengan hormat menjawab sebelum mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya. Di samping Luan Baifeng, seorang wanita berpakaian seperti pelayan berjalan maju, mengambil cincin luar angkasa, dan mundur. Kamu telah bekerja keras, kata Luan Baifeng ringan, matanya masih sedikit menyipit. Ini adalah kehormatan bawahan untuk melayani Warden. Xin Peng tersenyum dan tersanjung, tetapi tidak segera mundur, karena dia tahu bahwa setiap kali dia pergi ke Star City untuk membeli sesuatu, Luan Baifeng akan bertanya lebih banyak padanya. Jawab Luan Baifeng dengan malas sebelum bertanya, apakah sesuatu yang menarik terjadi di luar baru-baru ini? Xin Peng menatap jari kakinya dan mengangguk, memang ada beberapa. Petik 2. Berbicara. Cari giok ramping Luan Baifeng bermain dengan asap ungu di depannya, matanya kabur. Hal pertama adalah bahwa konferensi pertukaran Dao di Surga Yin yang telah berakhir, dan pemenangnya adalah Tuan Tanah Void, Yang Kai. Petik 2. Mata sipit Luan Baifeng terbuka sedikit saat cahaya dingin melintas di antara mereka, Yang Kai benar-benar bisa memenangkan tempat pertama. Dia hanya orde kelima, bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Apakah semua murid dari Cave Heaven Paradise idiot? Ketika Yang Kai maju ke Open Heaven Stage, meskipun dia tidak hadir, dia sudah menjadi musuh dengan Void Land, jadi tentu saja dia akan menanyakan lebih banyak tentang masalah ini. Mengetahui bahwa Yang Kai adalah master tahap Open Heaven Orde kelima tidak mengejutkan. Xin Peng berkata, sipir, bawahan ini mendengar bahwa Yang Kai bukan Orde kelima, tetapi Orde keenam. Petik 2. Orde keenam. Mata Luan Baifeng melebar sebelum dia mencibir, dari mana kamu mendengar desas-desus seperti itu? Dia hanya Orde kelima, tidak ada keraguan tentang itu. Itu disaksikan oleh beberapa Open Heaven tingkat tinggi, bagaimana mungkin itu palsu? Petik 2. Bawahan tidak tahu di mana kesalahannya, tetapi orang ini tidak diragukan lagi adalah Master Orde ke-6, dan dia bahkan membunuh seseorang bernama Zhao Xing dalam diskusi Dao Surga Yin Yang. Petik 2. Zhao Xing. Tangan Luan Baifeng berhenti sejenak sebelum ekspresi serius muncul di wajahnya. Nama ini terdengar familiar, murid mana itu? Aku dengar dia dari Tousan Grand Paradise, dan dia adalah murid inti yang telah mencapai Orde ke-6. Petik 2. Mata Luan Baifeng, yang belum sepenuhnya terbuka, tiba-tiba melebar saat dia menatap Xin Peng, yang sekarang berkeringat deras. Mendengarkan kata-kata Xin Peng, dia juga ingat Zhao Xing. Dia memang murid inti dari Tousan Grand Paradise. Beberapa dekade yang lalu, ketika dia telah mencapai Orde ke-6, banyak kekuatan telah pergi untuk memberi selamat kepadanya, dan Luan Baifeng juga telah mengiriminya hadiah. Benarkah itu? Luan Baifeng bertanya dengan sungguh-sungguh. Xin Peng dengan gugup menjawab, berita telah menyebar, bawahan ini tidak tahu apakah itu benar atau salah, tetapi semua orang mengatakannya. Petik 2. Luan Baifeng berkedip dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada asap tanpa api. Berita ini menyangkut wajah Tousan Grand Paradise. Jika itu tidak benar, Tousan Grand Paradise pasti akan melangkah maju untuk membantah desas-desus, tetapi sekarang setelah menyebar, kemungkinan besar itu benar. Titik. Zhao Xing maju ke Orde ke-6 beberapa lusin tahun yang lalu, tetapi Yang Kai benar-benar membunuhnya. Apakah dia benar-benar Orde ke-6? Apa yang terjadi? Petik 2. Setelah memikirkannya sebentar, dia masih tidak mengerti mengapa Yang Kai tiba-tiba beralih dari Orde ke-5 ke Orde ke-6. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, suaranya renyah dan menyenangkan. Setelah waktu yang lama, dia menahan tawanya dan berkata, jika Yang Kai membunuh Zhao Xing, bagaimana Tousan Grand Paradise melepaskannya? Apakah Voidland telah rata dengan tanah? Petik 2. Tidak, Xin Peng menggelengkan kepalanya, karena Zhao Xing meninggal dalam konferensi pertukaran Dao, Surga Yin yang juga ikut campur dalam masalah ini, jadi Tousan Grand Paradise tidak dapat secara terbuka membalas dendam Zhao Xing. Pada akhirnya, Tuan Zhao Xing, Zuo Quanhui, memimpin murid-muridnya dan mengkhianati Tousan Grand Paradise. Zuo Quanhui mengkhianati Tousan Grand Paradise. Luan Baifeng terkejut, tetapi untuk orang seperti dia, setelah beberapa saat merenung, dia mengerti apa yang telah terjadi dan mendengus pelan, dasar rubah tua. Lanjutkan.
Zuo Quanhui memimpin para Master Open Heaven Stage fraksinya ke Void Land untuk membunuh Yang Kai, tetapi setelah pertempuran hebat, tidak hanya dia terluka, tetapi bahkan murid Orde ke-6 lainnya bernama Zhou Ti terbunuh. Petik 2. Luan Baifeng bahkan lebih terkejut, Zuo Quanhui benar-benar terluka. Apakah Anda mendengar dengan benar? Petik 2. Xin Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah yang dikatakan dunia luar. Masalah ini telah menyebar seperti api di Star City. Jika Warden tidak percaya padaku, Anda bisa mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Luan Baifeng menggelengkan kepalanya sedikit. Bukannya dia tidak percaya kata-kata Xin Peng, dia hanya merasa rumor itu salah. Bagaimanapun, Zuo Quanhui adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-7, bagaimana dia bisa begitu mudah terluka? Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya, apakah dua roh ilahi dari Void Land menyerang? Hanya roh ilahi yang bisa melukai seseorang seperti Zuo Quanhui. Xin Peng dengan hormat menjawab, kurasa tidak. Rumor mengatakan bahwa dari awal hingga akhir, kedua roh ilahi tidak pernah muncul. Jumlah Master tahap Open Heaven Orde ke-6 dan Master tahap Open Heaven Orde ke-5 di Tanah Void sangat besar, dengan 9 di antaranya adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-6. Pada saat itu, Zuo Quanhui sedang mencoba menyelamatkan muridnya sendiri, jadi dia tidak sengaja terluka. 9 orang Orde ke-6. Semakin Luan Baifeng mendengarkan, semakin bingung dia. Dia pernah ke Void Land sebelumnya dan jika ada 9 Master Orde ke-6, apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Sudah berapa tahun sejak aliansi 100 angkatan mengepung Tanah Void? Bagaimana mungkin ada 9 Master Orde ke-6? Saat ini, Zuo Quanhui seharusnya memulihkan diri, tetapi menurut pendapat bawahan ini, setelah dua murid Orde ke-6 terbunuh satu demi satu, Zuo Quanhui dan Void Land pasti mengalami pertempuran sengit. Petik 2. Luan Baifeng sedikit mengangguk. Zuo Quanhui adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7, dia telah kehilangan muka, jadi tentu saja dia harus mengambil kembali wajahnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berdiri tegak di masa depan? Dia melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Ya, Xin Peng tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan membungkuk sebelum mundur. Pembakar dupa masih memancarkan asap ungu, tetapi Luan Baifeng tidak lagi tertarik, matanya yang panjang seperti Phoenix berkedip dengan cahaya aneh seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pelayan pribadi bertanya dengan lembut, Nyonya, apakah Anda perlu bawahan ini untuk menyelidiki secara pribadi? Luan Baifeng perlahan menggelengkan kepalanya, rumor tidak bisa dipercaya. Jika saya ingin tahu apa yang terjadi, saya harus menemukan Zuo Quanhui dan bertanya sendiri padanya. Pelayan wanita itu berkata, tetapi jika Zuo Quanhui ingin menyembuhkan lukanya, dia pasti telah menemukan tempat tersembunyi, jadi siapa yang dapat menemukannya? Petik 2. Luan Baifeng tanpa sadar menggosokkan jarinya, ya, siapa yang bisa menemukannya? Tapi Void Land memang masalah. Dia tidak ingin percaya bahwa ada 9 Master Orde ke-6 di Void Land, tetapi jika bukan itu masalahnya, bagaimana Zuo Quanhui bisa terluka? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, hanya roh ilahi yang bertindak diam-diam. Dia juga sedikit memperhatikan Void Land. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi musuh, jadi siapa yang tahu jika Void Land akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam di penjara hitam. Setelah beberapa waktu, Void Land berangsur-angsur tumbuh lebih besar, dan mereka yang berasal dari aliansi 100 angkatan semuanya bergegas untuk meminta maaf. Luan Baifeng duduk di penjara hitam dengan lingkungan yang rumit dan formasi alam yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, dia tidak terlalu peduli, tetapi sekarang tampaknya Void Land telah berkembang ke titik di mana ia berpotensi mengancamnya. Dia sendiri tidak bisa mengatasi bahaya tersembunyi ini dari Void Land, jadi mungkin, dia bisa meminta Zuo Quanhui untuk membantunya menyingkirkannya.